Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait analisis mengenai dampak lingkungan pada pembangunan Hotel Golden Hills by Golden Tulip. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bintang Pramedia Astiwi. Dan selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Hanum Salsabila Hasibuan. Perkenalkan, nama saya Astina Kusumawardani. Perkenalkan, saya Obadia Sofiani. Perkenalkan, nama saya Lito Ayu Aizan Zara. Perkenalkan, saya Deprianto Rizky Saputra. baik, selanjutnya untuk materi terkait dengan AMDAL akan disampaikan oleh rekan kami. Yang pertama adalah definisi AMDAL. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan untuk menilai dampak potensial dari suatu rencana kegiatan atau proyek terhadap lingkungan hidup. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan juga merumuskan langkah-langkah mitigasi guna mengurangi dampak negatif yang timbul sambil memanfaatkan dampak positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. AMDAL menjadi langkah penting dalam proses perencanaan ini. AMDAL adalah instrumen yang dirancang untuk menilai dan mengelola dampak dari suatu proyek terhadap lingkungan. Melalui studi ini, pihak manajemen hotel dapat mengidentifikasi potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari proyek pengembangan, seperti perubahan penggunaan lahan, pencemaran air dan udara, serta dampak sosial terhadap masyarakat sekitar. Selain itu, AMDAL juga berfungsi untuk mengevaluasi dampak positif yang dapat ditimbulkan seperti peningkatan lapangan kerja dan kontribusi terhadap ekonomi lokal. Selanjutnya adalah latar belakang. Kota Batu, Jawa Timur merupakan destinasi wisata utama dengan potensi alam yang melimpah, seperti pegunungan dan objek wisata terkenal. Hotel Golden Hills by Golden Tulip hadir sebagai akomodasi pilihan bagi wisatawan, menawarkan kenyamanan dan akses mudah ke atraksi wisata. Dengan pertumbuhan pesat sektor pariwisata, permintaan akan fasilitas akomodasi meningkat, mendorong rencana pengembangan hotel, termasuk penambahan kamar dan juga fasilitas rekreasi lainnya. Untuk memastikan pengembangan yang berkelanjutan, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL diperlukan untuk mengidentifikasi dampak negatif dan juga positif dari proyek tersebut, seperti perubahan penggunaan lahan dan juga dampak sosial. AMDAL juga membantu memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan melibatkan masyarakat lokal yang penting untuk menjaga hubungan positif dengan komunitas. Selanjutnya merupakan tujuan pembangunan dari Hotel Golden Hills by Golden Tulip, yaitu untuk menyediakan akomodasi bagi wisatawan dan pengunjung yang memiliki kepentingan di Kota Batu, lalu untuk meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata di wilayah Batu, dan juga untuk membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal di Kota Batu dan sekitarnya. Kemudian, untuk peraturan perundang-undangan yang digunakan pada penyusunan dokumen AMDAL untuk Hotel Golden Hills by Golden Tulip, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, di mana pada undang-undang ini berkaitan dengan lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang sebagai persyaratan dalam penyusunan dokumen AMDAL di Batu. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kegiatan pemrakarsa untuk menjaga kelestarian lingkungan dan melaksanakan upaya pengelolaan. Dan yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang berkaitan dengan pengelolaan bagi tenaga kerja dan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan. Tentang peraturan yang keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
di mana hal ini berkaitan dengan kepemilikan lahan oleh Pemrakarsa dan pengurusan izin kegiatan pembangunan atau IMB. Selanjutnya yaitu yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Hal ini berkaitan dengan pengaturan dan pengendalian pencemaran udara yang mungkin ditimbulkan oleh rencana kegiatan. Lanjut yang keenam, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000. Hal ini tentang pengelolaan bahan beracun dan bahan berbahaya. Undang-undang ini berkaitan dengan pengelolaan limbah D3 pada tahap operasi hotel kasongan. Oke, untuk peraturan perundang-undangan yang selanjutnya. Untuk yang nomor 7 yaitu ada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2000 tentang izin lingkungan yang berkaitan dengan sebagai pedoman dalam penyusunan dari AMDAL sendiri. Nah, untuk yang ke-8 ada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang berkaitan dengan pedoman juga untuk menjadi acuan dalam penyusunan AMDAL. Lalu selanjutnya ada uraian rencana kegiatan. Hotel Golden Hills by Golden Tulip ini berlokasi dan batas-batas lahan rencana kegiatannya sebagai berikut. Lokasi rencana kegiatan pembangunan Hotel Golden Hills by Golden Tulip berlokasi di Jalan Raya Ororo-Ombok, Kota Batu. Hotel ini berjarak sekitar 1 jam dari Bandara Abdurrahman Saleh, sekitaran juga 45 menit berkendara dari Terminal Arjosari, 1 jam dari stasiun kereta api Malang, dan 5 menit atau sekitar 2 km dari pusat Kota Batu. Kemudian, poin kedua dari uraian rencana kegiatan yaitu batas lahan, di mana rencana kegiatan pembangunan Hotel Golden Hills by Golden Tulip yaitu terletak di Kota Batu yang berdekatan dengan wahana bermain Jatim Park 2, Jatim Park 1, Eco Green Park, dan berdekatan dengan pemukiman penduduk. Kemudian yang ketiga yaitu tata letak rencana kegiatan, di mana bangunan Hotel Golden Hills by Golden Tulip menempati lahan seluas 8.000 meter persegi dengan ketentuan koefisien dasar bangunan sebesar 50% dari luas total. Lokasi rencana kegiatan berbatasan dengan sebelah utara, barat, selatan, dan timur yang adalah pemukiman penduduk. Untuk poin keempat yaitu tahap pelaksanaan rencana kegiatan, di mana tahap pelaksanaan rencana kegiatan ini terdapat yang pertama yaitu tahap prakonstruksi. Pada tahap prakonstruksi ini akan dilakukan kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan atau menjelaskan kepada masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu tahap konstruksi. Yang pertama yaitu kegiatan pembangunan hotel ini memerlukan tenaga kerja konstruksi dengan berbagai keahlian. Kedua, basecamp atau barak kerja digunakan untuk mobilitas kegiatan pelaksanaan proyek dan sebagai tempat tinggal sementara pekerja yang berasal dari luar daerah. Yang ketiga, kegiatan pembangunan hotel. Dan tahap yang selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Pelaksanaan konstruksi mencakup pekerjaan galian dan timbunan tanah, pengerasan pekarangan, pengangkutan bahan-bahan material, dan alat-alat proyek. Kemudian tahap yang selanjutnya yaitu tahap operasi. Nah, operasi hotel ini meliputi berbagai aktivitas yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kegiatan lalu lintas pengunjung dan penghuni hotel, khususnya pengguna kendaraan sepeda motor dan mobil. Kedua, aktivitas penghuni hotel, contoh laundry hotel, restoran hotel. Yang ketiga, pengelolaan sampah domestik. Yang keempat, pemanfaatan hotel serta aktivitasnya yang memerlukan tambahan energi listrik di luar energi listrik yang dipasok dari PLN dengan kapasitas daya sebesar 300 kVA. Yang kelima, pengoperasian hotel, hidran kebakaran, perawatan lahan yang memerlukan sumber air baku yang diambil dari PDAM, serta cadangan air baku yang diambilkan dari sumur. Yang keenam, kegiatan pemeliharaan bangunan hotel pada tahap operasi.
Selanjutnya mengenai rona lingkungan hidup awal. Yang pertama, yakni komponen kimia seperti iklim, suhu, curah hujan, angin, dan kualitas udara. Fisiologi lingkungan, mencakup lahan, bentuk, dan sifat lahan, serta komponen di dalamnya. Yang kedua, mengenai fisiografi, yaitu lahan, ketinggian, struktur, geologi, serta jenis tanah. Adanya karakteristik khusus dan kerentanan lahan, serta batuan dari sisi geologis. Kemudian yang ketiga, yakni hidrologi, yaitu fisik sungai dengan pola aliran drainase, tingkat kebutuhan mandi, minum, cuci, dan limbah yang dihasilkan. Yang keempat, aspek sosial ekonomi berasal dari kepadatan distribusi penduduk, angkatan kerja produktif, adat, sanitasi lingkungan, serta cakupan pelayanan dokter dan tenaga medis. Kemudian, pihak yang terkena dampak dari adanya pembangunan hotel. Yang pertama adalah masyarakat sekitar, kemudian pemerintah daerah, lingkungan fisik, pemangku kepentingan ekonomi, pengguna infrastruktur publik, pekerja konstruksi, dan wisata pengunjung. Selanjutnya adalah dampak prakonstruksi. Selama tahap prakonstruksi, aktivitas seperti mobilisasi tenaga kerja dan penyiapan lahan dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas, penurunan kualitas tanah, dan pencemaran udara. Kesadaran akan dampak ini perlu ditingkatkan agar tindakan pencegahan dapat diterapkan sebelum proyek dimulai. Selanjutnya adalah ada tantangan selama konstruksi. Proses konstruksi seringkali dihadapkan pada tantangan seperti polusi, kebisingan, dan pengolahan limbah yang tidak memadai. Oleh karena itu, perencanaan yang cermat dan pengelolaan sumber daya yang efisien dapat sangat diperlukan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pengelolaan lingkungan selama operasi pada saat tahapan operasional hotel membawa tantangan baru seperti pengelolaan limbah dan peningkatan emisi. Pengelolaan yang baik dari energi dan sumber daya air juga menjadi krusial untuk menjaga kelestarian, sehingga memastikan bahwa keberadaan hotel mendukung bahwa perkembangan yang berkelanjutan dan tidak merugikan ekosistem lokal. Selanjutnya adalah evaluasi dampak penting. Hasil dari perakiraan dampak penting yang dihasilkan akan dievaluasi berdasarkan pedoman ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Dampak-dampak ini dianalisis sebagai suatu kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya melihat dampak individual dari setiap komponen proyek, namun juga bagaimana dampak-dampak tersebut saling berinteraksi dalam konteks ruang dan waktu yang telah ditetapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat mengenai AMDAL dari pembangunan Hotel Golden Hills by Golden Tulip. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.